semuanya, balik lagi bersama aku di channel Nia Taat. Di video kali ini aku akan memberikan tips bagaimana caranya kita bisa bertahan di masa pandemi ini. Sebelum videonya mulai, jangan lupa kalian semua untuk like, comment, and subscribe di channel ini dan klik lonceng merahnya biar notifikasi bisa nyampai ke HP kalian masing-masing. Oke? Pasti banyak di benak kalian yang berpikir kalau wah aku sudah lulus sekolah tapi aku belum mendapatkan kerja. Wah, bagaimana caranya mendapatkan kerja? Bagaimana caranya menaruh lamaran? Kenapa sampai sekarang aku belum mendapatkan kerja? Banyak di pikiran kalian seperti itu, bukan? Aku akan memberikan tips. Walaupun kalian tidak bekerja, kalian hanya di rumah saja, tapi kalian bisa menghasilkan uang. Karena perusahaan banyak yang tutup dan masa pengurangan karyawan dan tidak membuka lowongan baru. Itu karena COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini mempengaruhi dunia, bukan Indonesia saja, dunia. Jadi ekonomi dunia juga terguncang. Semuanya banyaklah kendalanya pokoknya masalah COVID ini. Jadi tipsnya adalah, yang nomor satu adalah cari peluang bisnis di tempat kalian. Kenapa saya bilang cari peluang bisnis di tempat kalian? Kalau kalian cari bisnis di Indonesia yang lagi ramai di Indonesia, saya belum 100% bisa percaya kalau usaha tersebut bisa sukses. Karena menurut saya kalau misalnya di suatu tempat itu daerah terpencil, tapi kalian menjualnya misalnya kalian menjual laptop gaming, kayak orang-orang di desa tersebut bekerja sebagai petani, tapi kalian menjual laptop gaming, itu kan nggak anu sama mereka, belum nyampe ke situ gitu. Jadi carilah peluang bisnis yang bisa kalian lakukan di tempat kalian. Yang kalau saya di tempat saya ini kota tapi belum terlalu besar juga. Jadi saya melakukan bisnis kentang goreng dan sosis. Jadi saya belum jadi yang stok barang, saya masih jadi dropship. Tapi saya ambil dari toko agen karena saya melihat di peluang bisnis di tempat saya itu banyak yang agen itu banyak yang datang dan membeli. Jadi saya melihat peluang bisnis tersebut dan saya melakukannya. Dan aku ambil dari toko agen itu dengan harga, misalnya harganya 30.000. Saya jual kembali dengan harga 40.000. Itu kan sudah lumayan untuk misalnya 10.000 dalam sekali penjualan. Belum lagi mereka membelinya biasanya paketan. Orang bisa beli paketan itu biasanya sehari itu 200-300 ribu dalam berjualan itu saja dapat. Kalau kalian punya uang, kalian harus manfaatkan uang itu sebaik mungkin. Jangan, kalau kalian mau simpan boleh juga, cuman kalian akan sulit, agak lambat untuk suksesnya. Kalau bagi saya, kalau kalian punya uang, kalian harus bagaimana cara uang itu menjadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat begitu. Kayak apa, misalnya kayak bisnis atau ya pokoknya taruh ke bisnis, saham atau apapun itu. Ini tips yang kedua. Tips yang kedua adalah bagaimana cara kita mencari customer. Banyak di luar sana orang-orang yang berbisnis yang bertanya, kok aku nggak sukses, kok aku bisa gagal, kok aku nggak ada yang beli. Banyak yang seperti itu. Memang di dunia bisnis tidak semuanya bisa sukses.
tergantung bagaimana cara kalian bisa ulet dan konsisten dengan apa yang kalian lakukan. Kenapa saya bilang konsisten? Karena semua hal yang dilakukan secara setengah-setengah agak susah untuk kita suksesnya. Sama dengan hal YouTube ini. Kalau kita bermalas-malasan, kalau kita tidak upload, bagaimana cara kita untuk maju? Begitu caranya. Jadi kalian cari peluang bisnis seperti misalnya di tempat kalian itu, di wilayah kalian belum ada kayak misalnya kayak saya punya teman itu kayak misalnya kayak foto terus diubah jadi kayak karikatur, atau foto orang diubah jadi kayak muka-muka kayak kartun-kartun, itu dibingkai sedemikian rupa, itu bisa untung lumayan. Teman saya waktu itu, kalau saya tanya, sekali dia buat foto itu bisa sampai dia sudah jadi kayak, kurang tahu juga saya, cuman katanya itu bisa sudah kayak auto gitu, auto edit, dia sudah atur semua itu. Terus dalam satu kali pemesanan dia bisa untung dan 59.000. Dia modalnya cuman laptop, printer, terus bingkai foto dan plastik yang berlogokan tempat dia. Sekarang dia sudah menembus, dia sama seumuran dengan saya, dia sudah menembus 200 pesanan. Ya alhamdulillah, kalau 200 pesanan itu sudah bisa ditabung, sudah bisa buka usaha baru lah. Tips yang terakhir yang paling gampang, tapi saya malas, yaitu adalah melakukan semua itu. Jadi dari semua yang saya bicarakan, dari nomor 1, nomor 2, itu kalau kalian tidak melakukannya, kalian tidak akan bisa mendapatkan uang. Saya berjualan kentang itu sehari bisa laku sampai 16 atau 17 orang. Jadi itu ibarat itu saya mengambil untung semua, dari semua itu saya hitung-hitung bisa sampai 200 sampai 300 ribu sehari. Bayangkan aja, saya mengambil barang orang tapi saya jualkan lagi ke Facebook dengan foto yang lain, tapi itu bisa laku dan saya bisa mendapatkan uang tanpa harus ribet-ribet memesan barang dan harus apapun itu. Saya cuma ambil dari agen terus saya jual kan. Nah, saya waktu pertama kali memulai bisnis itu di umur 19 tahun, waktu masuk 19 tahun. Sekarang saya sudah 19 tahun 8 bulan mungkin. Jadi saya sudah, ya hitung aja sendiri. Jadi itu banyak kendalanya ya. Sekarang saya banyak kendalanya karena semakin lama semakin malas. Tapi saya berpikir, kalau saya malas, terus saya dapat uang dari mana? Lumayan bisa nambah-nambah uang kerja saya kan. Pokoknya kalian itu harus menyiapkan mental kalian, itu yang utama. Oke, segitu aja dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku. Tonton juga video-video yang lainnya dan tungguin video selanjutnya. Oke, dadah.